Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang saya bikin yang berkaitan dengan artificial intelligence. Baik, proyek saya judul dengan sistem pakar deteksi dini risiko kesehatan personal risiko kesehatan personal berbasis web. Ini adalah sebuah pengembangan sistem pakar berbasis web yang dirancang untuk mendeteksi dini risiko kesehatan akibat gaya hidup modern, khususnya gaya hidup sedentari, gaya hidup yang kurang sehat atau yang jarang gerak ya, yang duduk terus gitu di depan laptop. Oke, lanjut. Pada halaman selanjutnya ada latar belakang masalah. Proyek artificial intelligence ini dilatar belakangi oleh fenomena fenomena remaja remaja jompo atau meningkatnya risiko penyakit metabolisme di usia muda. Ya, yang seperti kita tahu, di era yang serba digital ini, banyak orang bekerja dengan duduk berjam-jam depan laptop, kerja di kantor dengan duduk, dan diperparah lagi oleh kurangnya tidur dan juga kurangnya minum air putih karena terlalu fokus dengan pekerjaannya. Lalu, masalahnya itu ialah orang jarang mau ke dokter. Kalau belum kalau belum merasa dirinya itu merasakan sakit yang parah. Nah, maka artificial intelligence ini yang saya buat ini diperlukan untuk sebuah screening awal penyakit lah ya. Screening awal yang mudah diakses. Ya, diakses mana saja nggak perlu ke dokter. Baik. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, karena eh, masalah yang tadi, tujuan proyek ini adalah untuk menciptakan asisten kesehatan digital. Tapi perlu digarisbawahi, sistem ini tidak menggantikan dokter, tapi bisa berfungsi sebagai awal dari warning system. Fokusnya adalah menganalisa korelasi antara berat badan, aktivitas fisik, dan hidrasi tubuh. Oke, selanjutnya ada metodologi. Baik, metodologi yang saya buat ini menggunakan deep learning yang membutuhkan eh tidak metodologi yang saya buat ini tidak menggunakan deep learning karena deep learning itu membutuhkan ribuan data yang sudah terlatih. Karena project ini sifatnya diagnosa medis dasar, saya menggunakan pendekatan rule-based system atau sistem pakar dengan metode forward chaining. Artinya, sistem bergerak dari fakta yakni input user menuju kesimpulan. Validitas aturannya yang saya ambil dari standar gold standar seperti rumus BMI dari WHO, lalu juga ada standar hidrasi dari Kemenkes. Jadi logikanya akurat secara medis. Lalu slide yang selanjutnya ada arsitektur sistem. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa Python dengan framework Flask karena kemampuannya yang cepat dalam memproses data. Memproses data matematis di sisi server.
Lalu, saya antarmukannya menggunakan yakni UI menggunakan Bootstrap 5 agar responsif di HP maupun di laptop. Selanjutnya ada fitur unggulan. Di fitur unggulan ini saya membuat beberapa fitur-fitur yang berguna, ya pastinya berguna juga bermanfaat dan juga berbeda dari aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi apa yang membedakan aplikasi ini dengan kalkulator BMI biasa? Pertama, analisa multiparameter. Kami menghitung kecukupan, saya menghitung kecukupan air dan kualitas tidur. Lalu yang kedua, fitur yang kedua ada interaktif. Jadi si pengguna, yakni UX, ditingkatkan dengan penggunaan slider dan visualisasi data, bukan sekadar teks angka yang kurang menarik. Di sini saya akan coba mendemokan project saya. Projectnya di sini. Nah, di sini untuk landing page halaman yang depannya. Jadi jika mengklik ini akan langsung menuju ke form untuk mengisi data ini. Jadi di form ini ada umur diisi, lalu durasi tidur berapa jam, lalu berat badannya juga diisi berapa berat badan untuk saat ini dan juga tinggi badannya. Lalu juga ada pekerjaan. Ini berguna untuk AI mendeteksi apakah sistem AI mendeteksi apakah pekerjaan kamu itu kebanyakan duduk atau lebih banyak bergeraknya. Kalau duduk seperti programmer, mahasiswa, kalau bergerak seperti kuli dan ojol. Saya akan coba eh jadi programmer, mahasiswa programmer, programmer dulu dengan olahraga 1 jam per hari, yakni 60 menit, dan ini 3 jam waktu bersantai-santainya. Nah, sini bisa langsung dianalisa. Tapi sebelumnya ini ada disclaimer ya, yakni bahwa ini cuman ya data untuk warning pertama lah yang awal-awal, bukan suatu data yang sangat harus diikuti seperti dokter, karena ini cuma memprediksi dari data yang saya buat dan tidak mempunyai ijazah dokter atau surat keterangan praktek yang lain. Kita analisa sekarang dan di bawahnya langsung ada hasilnya, yakni ada saya mengisi 26 tahun, lalu pekerjaan sebagai programmer, dan ini hasilnya ada 23 per tahun di BMI-nya. Sini sudah ada seperti saran dari AI. Oke, kembali ke PPT. Jadi kesimpulannya itu, saya sistem sistem AI ini berhasil membuktikan bahwa algoritma sederhana yakni rule based dapat menjadi alat edukasi kesehatan yang efektif. AI ini juga memberikan atau sistem ini rule based memberikan hasil yang valid secara matematis, bukan medis ya, secara matematis sesuai tapi sesuai dengan rumus medis dan juga membantu pengguna, ya pengguna yang ngisi form tadi sadar akan kondisi tubuhnya sebelum sakitnya lebih parah lagi. Lanjut saat lahir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.